Hari ini, Tiongkok dan Vietnam adalah mitra dagang, perdagangan miliaran dolar, kerjasama ekonomi, dan hubungan diplomatik. Tapi puluhan tahun yang lalu, ribuan tentara dari Tiongkok tiba-tiba melintasi perbatasan Vietnam, menyerbu kota demi kota, membakar desa, dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Ini bukanlah perang dunia. Ini adalah perang yang nyaris terlupakan, tapi dampaknya mengguncang keseimbangan kekuatan di Asia. Dan yang lebih mengejutkan, perang ini hanya berlangsung sekitar 1 bulan, namun menewaskan puluhan ribu orang. Untuk memahami perang ini, kita harus mundur beberapa tahun sebelumnya. Setelah bertahun-tahun perang melawan Amerika dalam Perang Vietnam, Vietnam akhirnya bersatu di bawah pemerintahan komunis pada tahun 1975. Di satu sisi, negara ini sudah hancur, ekonomi porak-poranda, tapi militernya sangat berpengalaman dan sangat tangguh. Sementara itu, di utara berdiri negara raksasa, Republik Rakyat Tiongkok. Selama Perang Vietnam melawan Amerika, Tiongkok sebenarnya membantu Vietnam. Mereka mengirim senjata, logistik, bahkan dukungan militer. Tapi hubungan ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena dunia komunis sendiri sedang terpecah. Di satu sisi ada Uni Soviet, di sisi lain ada Tiongkok. Keduanya sama-sama komunis, tapi mereka bersaing untuk menjadi pemimpin dunia komunis. Dan Vietnam justru memilih mendekat ke Uni Soviet. Hal ini membuat Tiongkok marah besar. Masalahnya tidak berhenti di situ. Vietnam mulai menunjukkan ambisi regional. Di sebelah barat daya Vietnam ada negara kecil bernama Kamboja. Saat itu, Kamboja dipimpin oleh rezim brutal yang dikenal sebagai Khmer Merah di bawah Pol Pot. Rezim ini terkenal kejam. Jutaan orang tewas akibat kebijakan ekstrim mereka. Yang menarik, Khmer Merah justru didukung oleh Tiongkok, dan hubungan antara Kamboja dan Vietnam sangat buruk. Serangan perbatasan sering terjadi. Desa-desa Vietnam diserang. Akhirnya, pada akhir 1978, Vietnam mengambil keputusan besar. Mereka menginvasi Kamboja. Dalam waktu singkat, Vietnam berhasil menggulingkan Khmer Merah dan menduduki ibu kota. Tiongkok melihat ini sebagai ancaman serius. Bagi mereka, Vietnam bukan hanya sekutu yang berkhianat, tapi juga negara yang terlalu kuat dan terlalu dekat dengan Uni Soviet. Dan saat itulah keputusan besar diambil oleh pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping. Tanggal 17 Februari 1979, langit masih gelap dan udara dingin menyelimuti perbatasan utara Vietnam. Lalu, tanpa peringatan besar, langit tiba-tiba menyala. Dentuman artileri memecah kesunyian. Dalam hitungan menit, ratusan meriam dari Republik Rakyat Tiongkok mulai menghujani garis pertahanan Vietnam. Ini bukan insiden kecil, ini invasi dengan skala penuh. Sekitar 200.000 hingga 300.000 tentara Tiongkok bergerak serempak di sepanjang ratusan kilometer perbatasan. 3 arah utama serangan dibuka. Sektor barat menuju Lai Chau, sektor tengah menuju Chau Bang, sektor timur menuju Lang Son. Tujuannya jelas, memecah pertahanan Vietnam, menghancurkan kekuatan militer lokal, dan mengirim pesan politik yang keras. Pemimpin Tiongkok saat itu, Deng Xiaoping, menyebut operasi ini sebagai memberi pelajaran kepada Vietnam. Strateginya sederhana di atas kertas. Serang cepat, hancurkan target, lalu mundur sebelum konflik membesar. Tapi realita di lapangan jauh lebih brutal. Pasukan infanteri Tiongkok maju dalam jumlah besar. Mereka bergerak cepat, tapi seringkali tanpa perlindungan memadai. Tank-tank tua ikut masuk, mencoba menembus pertahanan Vietnam. Namun medan menjadi musuh pertama mereka. Wilayah perbatasan Vietnam bukan dataran terbuka. Wilayahnya adalah kombinasi pegunungan curam, hutan lebat, dan jalan sempit yang berliku. Setiap langkah maju terasa lambat dan berbahaya. Kota seperti Chau Bang dan Lang Son menjadi target utama. Disinilah pertempuran berubah menjadi urban warfare. Jarak dekat, brutal, tanpa ruang untuk kesalahan. Bangunan runtuh, jalan dipenuhi puing, suara tembakan tidak pernah berhenti. Tiongkok memang unggul jumlah, tapi mereka menghadapi masalah besar. Koordinasi antar unit yang buruk, komunikasi terbatas, dan logistik yang tersendat. Banyak unit bergerak tanpa informasi jelas tentang posisi musuh. Akibatnya, serangan seringkali berubah menjadi gelombang frontal, langsung maju ke arah pertahanan Vietnam, dan dibalas dengan tembakan mematikan. Tiongkok mengira Vietnam akan runtuh dengan cepat,
Tapi mereka salah, karena meskipun sebagian besar pasukan utama Vietnam berada di Kamboja, pertahanan lokal tetap kuat. Dan yang lebih penting, Vietnam sudah terbiasa menghadapi musuh yang lebih besar. Hari-hari pertama perang diwarnai kekacauan. Serangan balasan terjadi di berbagai titik. Beberapa wilayah jatuh ke tangan Tiongkok. Tapi setiap kemenangan terasa mahal. Korban terus meningkat. Dan satu hal mulai jelas, ini tidak akan menjadi perang yang cepat. Jika Tiongkok datang dengan jumlah, Vietnam menjawab dengan pengalaman. Berbeda dengan tentara konvensional, Vietnam tidak selalu terlihat. Mereka muncul, menyerang, lalu menghilang. Taktik ini bukan hal baru. Ini adalah strategi yang sudah mereka gunakan melawan kolonial Perancis dan Amerika dalam Perang Vietnam. Sekarang strategi itu kembali digunakan. Di hutan dan pegunungan, tentara Vietnam memanfaatkan setiap keuntungan. Mereka hafal medan, mereka tahu jalur tersembunyi, dan mereka menggunakan jebakan dan penyergapan. Konvoi Tiongkok sering diserang tiba-tiba. Jalan yang terlihat aman bisa berubah menjadi zona mematikan dalam hitungan detik. Yang membuat situasi semakin sulit bagi Tiongkok adalah mereka tidak hanya melawan tentara, tapi mereka juga menghadapi milisi lokal, pasukan cadangan, bahkan warga sipil yang ikut membantu. Setiap desa bisa menjadi benteng, setiap rumah bisa menyembunyikan pejuang. Ini menciptakan tekanan psikologis besar bagi pasukan Tiongkok, karena mereka tidak pernah benar-benar tahu di mana musuh berada. Vietnam tidak hanya bertahan, mereka mengatur pertahanan berlapis. Garis depan menahan serangan awal, zona tengah memperlambat gerakan musuh, garis belakang tempat penyergapan dan serangan balik. Strategi ini membuat Tiongkok harus bertempur berulang kali untuk setiap kilometer. Banyak pertempuran terjadi dalam jarak sangat dekat. Granat dilempar dari balik dinding, tembakan dilepaskan dari jarak beberapa meter, kadang bahkan terjadi pertarungan tanpa senjata api. Ini adalah perang yang sangat brutal dan sangat personal. Hari demi hari, kedua pihak mulai kelelahan. Namun Vietnam memiliki satu keunggulan penting, mental bertahan. Mereka tidak harus menang cepat, mereka hanya perlu bertahan lebih lama. Dan semakin lama perang berlangsung, semakin mahal harga yang harus dibayar Tiongkok. Ketika tembakan masih terdengar di perbatasan, dunia tidak tinggal diam. Konflik antara Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam bukan sekedar perang regional. Ini adalah ujian keseimbangan kekuatan global di era Perang Dingin. Di utara, Uni Soviet mengamati dengan serius. Vietnam adalah sekutu penting mereka di Asia Tenggara. Bahkan pada 1978, keduanya menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama militer. Secara teori, Uni Soviet wajib membantu Vietnam. Tapi kenyataannya, mereka tidak mengirim pasukan langsung. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar. Jika Uni Soviet menyerang Tiongkok secara langsung, itu bisa memicu konflik besar antara dua kekuatan nuklir. Dan dunia tahu itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Alih-alih mengirim tentara, Uni Soviet memilih strategi lain, mengirim bantuan militer dan logistik ke Vietnam, meningkatkan kesiapan militer di perbatasan Soviet-Tiongkok, dan melakukan tekanan diplomatik di forum internasional. Langkah ini menciptakan tekanan psikologis besar bagi Tiongkok, karena setiap langkah yang mereka ambil bisa memicu reaksi yang jauh lebih besar. Di sisi lain dunia, Amerika Serikat justru melihat situasi ini dengan sudut pandang berbeda. Baru beberapa tahun sebelumnya, Amerika baru saja keluar dari Perang Vietnam dengan luka yang dalam. Namun kini, musuh lamanya Vietnam sedang diserang. Dan yang menyerang, Tiongkok, yang justru memulai mendekat ke Amerika. Pada akhir 1970-an, hubungan Amerika-Tiongkok mulai membaik, terutama setelah langkah diplomatik besar yang membuka jalan kerjasama. Bagi Amerika, konflik ini memberikan keuntungan strategis. Vietnam, sekutu Soviet, melemah. Tiongkok, rival Soviet, menunjukkan kekuatan. Uni Soviet tertekan tanpa harus dilawan langsung. Amerika tidak ikut campur, tapi mereka diuntungkan oleh situasi ini. Negara-negara Asia Tenggara melihat perang ini dengan kecemasan. Jika Vietnam bisa menyerang Kamboja dan Tiongkok bisa menyerang Vietnam, lalu siapa berikutnya? Negara-negara Asia pun mulai memperkuat pertahanan, menjaga jarak dari konflik, dan menghindari provokasi. Karena satu kesalahan kecil saja bisa memperluas perang ini ke seluruh kawasan. Pada titik ini, perang Tiongkok-Vietnam bukan lagi soal dua negara. Ini adalah permainan catur global.
dan semua pihak tahu satu hal, jika satu langkah salah diambil, konflik ini bisa berubah menjadi perang besar. Setelah berminggu-minggu pertempuran, situasi mulai berubah. Pasukan Republik Rakyat Tiongkok akhirnya berhasil menembus lebih dalam ke wilayah Vietnam. Beberapa kota penting jatuh. Yang paling krusial adalah Lang Son. Kota ini bukan sekedar wilayah perbatasan. Ini adalah gerbang menuju Hanoi, ibu kota Vietnam. Ketika Lang Son jatuh, dunia menahan nafas. Apakah ini berarti Tiongkok akan melanjutkan serangan ke jantung Vietnam? Namun di balik kemajuan itu, ada kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Korban jiwa sangat tinggi, banyak unit kehilangan koordinasi, logistik semakin sulit, dan perlawanan Vietnam tidak melemah. Setiap kilometer yang direbut dibayar dengan harga mahal. Dan yang paling mengejutkan bagi Tiongkok adalah Vietnam tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh, bahkan ketika kota jatuh. Di titik ini, pertanyaan besar muncul di dalam strategi Tiongkok. Apakah tujuan perang sudah tercapai? Tujuan awal mereka adalah menghukum Vietnam, menunjukkan kekuatan, dan memberi pesan politik. Dan sebagian dari itu sudah terjadi. Namun jika perang ini terus berlanjut, resikonya semakin besar. Uni Soviet bisa ikut campur, korban semakin meningkat, dan biaya perang bisa membengkak. Akhirnya, keputusan besar mulai diambil. Dipimpin oleh Deng Xiaoping, Tiongkok mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri operasi. Bukan karena mereka kalah, tapi karena melanjutkan perang tidak lagi menguntungkan. Titik balik perang ini bukan satu pertempuran besar, bukan kemenangan spektakuler, tapi sebuah kesadaran bahwa perang ini tidak akan memberikan kemenangan cepat, dan semakin lama berlangsung, semakin berbahaya bagi semua pihak. Awal Maret 1979, setelah berminggu-minggu pertempuran sengit, sebuah pengumuman datang dari Republik Rakyat Tiongkok. Misi selesai, pasukan akan ditarik. Bagi dunia, keputusan ini terasa tiba-tiba. Pasukan Tiongkok baru saja merebut beberapa wilayah penting, termasuk Lang Son. Secara teori, mereka punya momentum untuk terus maju. Bahkan jalan menuju Hanoi mulai terbuka. Namun kenyataannya, di balik layar situasi jauh dari ideal. Kemajuan yang dicapai datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap kilometer yang direbut harus dipertahankan dengan usaha besar. Dan semakin dalam pasukan Tiongkok masuk, semakin rentan mereka terhadap serangan balik, penyergapan, dan tekanan global yang membesar. Namun penarikan ini bukan sekedar mundur. Ini adalah mundur dengan pesan terakhir. Saat pasukan Tiongkok bergerak kembali ke perbatasan, mereka menerapkan strategi yang dikenal sebagai bumi hangus. Dalam perjalanan mundur, banyak infrastruktur dihancurkan, jembatan diledakkan, jalan dirusak, gudang dan fasilitas militer dibakar. Tujuannya meninggalkan Vietnam dalam kondisi yang lebih lemah, agar bahkan setelah perang selesai, dampaknya tetap terasa. Kota-kota yang sebelumnya direbut, kini ditinggalkan dalam kondisi hancur. Bangunan rusak, jalan penuh puing, sunyi, tapi menyimpan bekas pertempuran. Penduduk yang kembali tidak menemukan rumah mereka seperti sebelumnya. Perang mungkin sudah berakhir, tapi luka yang ditinggalkan masih terbuka. Selama proses mundur, pasukan Tiongkok tetap menghadapi serangan. Pasukan Vietnam tidak tinggal diam. Pada pertengahan Maret 1979, sebagian besar pasukan Tiongkok telah keluar dari wilayah Vietnam. Secara resmi, perang telah berakhir. Namun kenyataannya, tidak ada perjanjian damai besar, tidak ada penandatanganan resmi yang mengakhiri konflik. Yang ada hanyalah dua negara yang berhenti bertempur untuk sementara. Lalu muncul satu pertanyaan besar, siapa yang menang? Jawabannya, semua mengklaim kemenangan. Tiongkok menyatakan mereka berhasil menghukum Vietnam. Mereka berhasil menembus pertahanan, merebut kota-kota penting, dan menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan militer besar di Asia. Di sisi lain, Vietnam menyatakan mereka berhasil mempertahankan wilayahnya. Mereka tidak runtuh, mereka tidak menyerah, dan yang paling penting, mereka tidak menarik pasukan dari Kamboja. Dan disitulah letak keunikan perang ini. Perang yang berakhir tanpa pemenang yang jelas. Perang mungkin berakhir pada Maret 1979, tapi dampaknya bertahan selama puluhan tahun. Bentrokan kecil terus terjadi di sepanjang perbatasan. Serangan artileri, penyergapan, dan ketegangan tanpa henti. Ini bukan lagi perang besar, tapi juga bukan perdamaian. Hubungan antara Tiongkok dan Vietnam tetap dingin selama bertahun-tahun.
Baru pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, kedua negara mulai memperbaiki hubungan, dan hari ini mereka adalah mitra dagang. Namun, bayang-bayang konflik itu tidak pernah benar-benar hilang. Perang Tiongkok-Vietnam 1979 mengajarkan satu hal penting, bahwa perang tidak selalu tentang menang atau kalah. Kadang perang adalah tentang mengirim pesan, menunjukkan kekuatan, dan mengubah arah sejarah. Dan meskipun hanya berlangsung selama 1 bulan, perang ini meninggalkan jejak panjang dalam politik, militer, dan hubungan antar negara.